Halo kawan-kawan semua, salam lestari alam. Di sini di video kali ini saya akan memberikan tips-tips dan cara-cara untuk kawan-kawan yang ingin berbudidaya belut, khususnya bagaimana cara membuat kolam di lokasi yang tepat dan cocok untuk berbudidaya belut. Di sini saya sudah berada di Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Boja, Kota Kendal. Untuk perlu teman-teman ketahui bahwa berbudidaya belut itu bukan sekedar untuk mencari keuntungan atau materi semata ya. Yang perlu disiapkan utama adalah niat, dan yang kedua agar alam kita tetap lestari. Hilangnya belut di peredaran alam atau semakin mengecilnya populasi belut yang ada di sawah-sawah atau pengairan-pengairan di daerah-daerah tertentu itu mengakibatkan rusaknya ekosistem. Itu adalah monitor tanda kalau ekosistem itu telah rusak. Jadi alangkah baiknya untuk para pemula atau yang ingin berbudidaya belut itu niatkan juga untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Daripada saya berbicara panjang lebar, mari kita saksikan lokasi-lokasi yang cocok untuk budidaya belut itu sendiri. Oke, baik, kita mulai untuk tip-tipnya. Yang pertama, untuk pembuatan kolam, usahakan lokasi berada di pinggir jalan. Apa gunanya pinggir jalan? Karena untuk mengangkut material-material yang perlu disiapkan untuk pembuatan kolam itu sendiri. Yang kedua, dan wajib kalau menurut saya, itu usahakan lokasi berada di dekat atau ada sumber airnya yang sepanjang musim mengalir. Karena itu sangat membantu sekali dalam berbudidaya belut. Karena budidaya belut itu jauh lebih bagus ketika ada air sumber yang mengalir terus-menerus. Dan yang ketiga, cek kondisi alam. Usahakan sawah atau lokasi yang ada yang akan dibangun kolam tersebut itu kondisinya atau kondisi sawahnya masih ada habitat belut itu sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat media yang cocok atau lain sebagainya. Walaupun nantinya kalau sudah dibuat kolam itu juga masih perlu dibuatkan media lagi agar pertumbuhan belutnya menjadi lebih cepat besar dan lebih cocok lagi untuk belut itu sendiri. Dan yang keempat, untuk alam sekitar, usahakan jauh dari pemukiman warga ya. Karena budidaya belut itu sendiri butuh ketenangan. Pada dasarnya belut itu hewan yang jarang sekali beraktivitas, contohnya di siang hari. Bahkan pada malam hari pun, jika belut budidaya dikasih makan rutin, itu hanya keluar makan, setelah itu bersembunyi lagi setelah kenyang.
Dan faktor itu juga yang bisa membuat belut budidaya semakin cepat besar ketika pemberian makan itu rutin. Oke teman-teman, dari keempat syarat tersebut ada beberapa ciri-ciri dari syarat yang keempat. Bisa kita lihat kondisi tanah atau sawah itu tumbuhnya bagus, banyak tumbuhan-tumbuhan genjer atau sayur apa di tempat kalian itu namanya. Kalau di sini genjer. Dan bisa kita perhatikan di sini masih ada habitat belut ya teman-teman, bisa kita lihat sendiri. Bahkan saya tidak kesusahan untuk bisa melihat lubang belut itu sendiri. Bisa kalian lihat, kebetulan di sini lokasinya tidak terlalu jauh dari kolam saya di tempat pembesaran, dan kebetulan juga ini memang lokasi yang sudah lama saya incar, karena di sini para petani padi khususnya memang dilarang, ada aturan dilarang memakai obat-obatan yang bisa membunuh habitat belut itu sendiri. Karena di sebagian besar daerah hilangnya habitat belut di persawahan itu akibat karena obat-obatan yang dipakai untuk para petani. Dan di sini memang tidak boleh. Jadi habitat belut di sini itu tergolong masih ada, walaupun tidak banyak tapi masih ada. Dan kondisi seperti itu sangat cocok untuk berbudidaya belut. Dan bisa teman-teman lihat di sini lahan atau sawah pasca panen yang sudah diambil hasil panennya sama petani. Dan bisa teman-teman lihat jika air yang mengalir ini sangat jernih, dan ini air sumber dari pegunungan, dari mata air pegunungan. Dan walaupun pada musim kemarau ini air tidak pernah mati. Sekedar informasi, jika di sini itu ketika pasca musim panen dan tanah mulai diolah kembali, biasanya itu warga di sini kalau malam suka ngobor belut, mencari belut yang keluar pada malam hari untuk dijadikan lauk. Dan salah satu alasan di sini petani tidak boleh memakai obat juga seperti itu, agar habitat belut masih terjaga. Di sini masih banyak lubang belut ya kawan-kawan. Di samping tadi yang sudah saya video, masih juga ada lubang belut lainnya. Bisa teman-teman lihat, ini lubang belut. Lubang belut yang ada di tengah atau di tenggelam air ini biasanya belutnya ukurannya lebih kecil. Kalau ukuran babon biasanya ada di tanah-tanah kering seperti ini. Dan itu bisa diaplikasikan kepada kolam pemijahan yang memang harus ada tanah yang tidak terendam air atau tanah kering, karena bertujuan untuk bertelur
indukan itu sendiri. Gimana teman-teman, sudah mulai paham dengan tips-tips untuk membuat kolam belut? Jika ada yang kurang paham, silahkan komentar dan tanyakan apa yang kurang paham. Sebisa mungkin akan saya jawab. Mungkin sampai sini dulu review atau tips-tips untuk membuat kolam budidaya belut yang bagus dan cocok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari alamku. Semoga bermanfaat.